Hai, perkenalkan nama saya Anjali Purba, perwakilan dari SMP Swasta Asisi Siantar. Di sini saya akan bercerita tentang bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia sehingga negara kita ini dapat merdeka. Kira-kira bagaimana ya perjuangan bangsa Indonesia itu pada zaman dulu? Nah, memikirkannya saja pasti kalian sudah tahu dong bahwa setiap perjuangan itu membutuhkan sebuah pengorbanan. Nah, jadi perjuangan bangsa Indonesia itu dimulai pada bulan Juli tahun 1945, di mana negara Jepang berjanji kepada negara Indonesia akan memberikan kemerdekaan kepada negara Indonesia. Maka dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyaningrat. Tapi kapan ya BPUPKI itu dibentuk? Nah, jadi BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 membahas tentang dasar negara. Dan sidang kedua diadakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Tapi pada awal bulan Agustus tahun 1945, Jepang semakin terhimpit oleh serangan sekutu. Karena pada tanggal 6 Agustus di kota Hiroshima bom atom dijatuhkan oleh sekutu, dan pada tanggal 9 Agustus bom atom dijatuhkan di kota Nagasaki, Jepang oleh sekutu juga. Sehingga itu, pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Tapi, hal ini membuat Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Kira-kira mengapa ya Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan? Jadi, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan karena tidak ada lagi yang memerintah di Indonesia. Padahal dulu Jepang berjanji kepada Indonesia akan memberikan kemerdekaan kepada negara Indonesia. Keesokan harinya, setelah para golongan muda dan golongan tua mengetahui kabar bahwa Jepang telah menyerah, hal itu membuat kekacauan antara golongan muda dengan golongan tua tentang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Karena para golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Sedangkan golongan tua tidak setuju karena dianggap berbau buatan Jepang. Maka terjadilah perdebatan yang amat panjang. Tetapi pada tanggal 16 Agustus, karena dorongan semangat dari golongan muda, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahukah kamu siapa golongan muda dan golongan tua? Jadi, golongan muda itu terdiri dari Syayuti Melik, Wikana, Darwin, dan banyak lainnya. Sedangkan golongan tua itu adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Subarjo, dan lainnya. Sehingga puncak perjuangan kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di mana itu adalah tanggal kemerdekaan negara Indonesia, tepatnya pada pukul 10 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pengganggasan Timur nomor 56. Di mana pada saat itu Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi yang ditandatangani langsung oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, serta diiringi oleh lagu Indonesia Raya dan dikibarkannya bendera merah putih. Jadi, demikianlah cerita tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada zaman dulu. Tetapi kalian harus ingat, merdeka bukan arti negara kita telah bebas. Kita sebagai generasi muda harus tetap melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia pada zaman dulu. Demikian, saya Anjali Purba.